Oke, baik. Nah, adik-adik, pada sore hari ini ya, kebetulan kalau di Bandung ini sudah agak mendung ya. Pernah panas sedikit, mendung lagi gitu ya. Eh, di sore hari nggak apa-apa, hitung-hitung latihan ngabuburit ya. Nah, jadi kita akan menyelesaikan terkait dengan teknik pengintegralan, yaitu eh, pecahan parsial ya. Namun sebelumnya, kemarin kita sudah sampai membahas terkait metode substitusi yang merasionalkan, baik merasionalkan akar yang berupa faktor linier ya, dengan metode substitusi biasa maupun pemisalan substitusi trigonometri untuk akar kuadratik ya. Oke, kita review sedikit terkait dengan metode substitusi yang merasionalkan, yaitu substitusi trigonometri dari soal berikut. Ya, beberapa soal kemarin sudah saya berikan di kelas ya, adik-adik. Sekarang coba kita lihat untuk membahas bersama-sama soal integral 1 plus 9x kuadrat dipangkatkan min 3/2 dx ya. Jadi bentuk akar pun ya, tidak harus selalu akar misalkan akar 1 plus 9x kuadrat begitu ya. Nah, ini pun mengandung bentuk akar ya. Akar kuadrat ya, meskipun di sini ada pangkat tiganya. Ini sama saja seperti 1 plus 9x kuadrat dipangkatkan min 3 pangkat setengah gitu ya. Jadi nah, akar kuadratnya dari pangkat setengahnya tadi. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan akar kuadratnya di sini, yaitu 1 plus 9x kuadrat ya, atau ini adalah 1 plus 3x dikuadratkan ya. Maka apa kemarin di sini? 3x Nah, 3x sama dengan, tangan T, Bu. nah 3x sama dengan tangan T ya. Oke. 3x sama dengan tangan T, jangan lupa diberikan keterangan di sini supaya tangannya punya inverse, sudutnya ya, T-nya itu lebih besar dari min pi per 2, kurang dari pi per 2 ya. Supaya dijamin nanti X-nya apa namanya T-nya bisa kita kembalikan ke dalam bentuk X ya, yaitu bentuk tangan inverse. Oke. Jadi ya, ketika kita punya X sama dengan sepertiga tangan T ya. Nah, dx itu bisa kita ganti dengan sepertiga turunan tangan itu sekan kuadrat ya. Nah, kan kuadrat dt. Nanti dx-nya bisa kita ganti menjadi sepertiga sekan kuadrat dt. Nah, sedangkan untuk bentuk akarnya itu sendiri, yaitu 1 plus 9x kuadrat pangkat min 3 per 2, itu bisa kita substitusikan pemisalan 3x-nya. Jadi 1 plus tangan kuadrat T. Betul ya? Nah, dipangkatkan min 3 per 2. Nah, dengan demikian 1 plus tangan kuadrat adalah sekan kuadrat. Jadi ini adalah sekan kuadrat T pangkat min 3 per 2. Yang pada akhirnya
Bentuk sederhananya sama dengan apa? Sekan pangkat? Sekan pangkat berapa? Min 3, 3. betul? Oke. Sekan pangkat min 3 ya, betul ya? Oke. Nah, jadi ketika kita menghitung integral 1 plus 9x dikuadratkan pangkat min 3 per 2 dx ya. 1 plus 9x kuadrat dipangkatkan min 3 per 2, yaitu bagian ini kita ganti dengan sekan pangkat 3 ya. Oke. Nah, jadi ini sama dengan sekan pangkat min 3 dikali dx-nya, yaitu kita ganti dengan sepertiga sekan kuadrat ya. Oke. Terus ya. Jadi pada akhirnya yang kita integralkan sebenarnya adalah sepertiga integral dari sekan min 3 pangkat min 3 kali sekan kuadrat adalah Sepersekan. 1. Nah, betul, sepersekan. Ya, sepersekan apa? Kos. Kos, Bu. Cos. Sip. Oke, cos 2. Jadi pada akhirnya bentuk integral ini ya. Nih, oke. Bentuk integralnya nih. Bentuk integral yang ini itu ternyata adalah integral cos saja. Di mana integral cos apa adik-adik? Sin. 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 Oke, jadi sepertiga sin T plus Plus C. C. Ya, sip. Nah, sinnya harus kita ubah apa? Sin di kasus ini. Nah, kita lihat pemisalannya ya. Kita lihat pemisalannya di mana 3x sama dengan tangen T. Jadi tangen T sama dengan 3x ya. Kalau kita lihat ke prinsip sudut lancip Pitagoras gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Tangen T sama dengan 3x, berarti bagian depannya itu 3x, bagian sampingnya itu 1. Sehingga panjang bagian miringnya berapa? Akar 1 9x min. kuadrat plus Nah, 1. 9x kuadrat. Plus ya, 1 plus 9x kuadrat. Betul? Oke. Betul. Ya, sip. Berarti eh sin T-nya kita ganti dengan apa? Maka sin T di sini sama dengan apa? 3x per Akar Akar 1 1 plus akar 9 1 plus X 9 kuadrat. x kuadrat. Sip. Oke, ya karena kita sudah punya bentuk sin-T-nya, maka hasil final dari integralnya adalah sepertiga dikali 3x per akar 1 plus 9x kuadrat plus C, atau sepertiga kali 3 itu kan 1 ya. X per akar 1 plus 9x kuadrat plus C. Nah, seperti itu adik-adik. Oke, sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, baik. Sip. Oke, tadi ada yang terhapus ya adik-adik. Sudah saya tambahkan. Oke, nah selanjutnya kalau dari adik-adik ada pertanyaan nggak terkait dengan pengerjaan soal kemarin?
Yang integral X pangkat 3 dibagi akar 4 plus X kuadrat dx perlu dibahas bersama-sama? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh? Oke, kita coba bahas satu soal lagi ya. Ya. Yang nomor 2, kita punya integral X pangkat 3 per akar 4 plus X kuadrat ya. Oke, baik. Perhatikan faktor kuadratnya adik-adik. Maka pemisahan di sini apa untuk X-nya? Oke, sin, Bu. Pakai sin. Hati-hati. Oh, tan ya. Tangan, Bu. Tangan ya? Oke, masih pakai tangan ya. Kalau sin kan yang kurang ya, betul? 4 kurang kan Betul, ya? Bu. Oke, sip. Oke, berarti ini masih tangan. Eh, ini apa? Jadi X-nya sama dengan tangan T, betul? Atau apa X-nya? 2 tante, Bu. Supaya nanti 2, betul. Sip. Nah, 2 tangan T ya. Di mana berikan keterangan supaya nanti tangannya punya inverse ya. Kita kasih batas T-nya min pi per 2 ya di situ. Oke, jadi ya nanti eh, X-nya akan diganti oleh 2 tangan T ya akar 4 plus X kuadrat juga nanti kita akan masukkan ya. X-nya 2 tangan T. Nah, sekarang DX-nya jadi apa? DX-nya turunan tangan berarti 2 sekan. 2 sekan kuadrat. Betul. Ini 2 sekan kuadrat PDT ya. Baik. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan integralnya. Integral X pangkat 3 dibagi akar 4 plus X kuadrat dx. Semuanya kita gantikan dengan X-nya 2 tangan T, berarti di sini 2 tangan T dipangkatkan 3 ya, dibagi akar 4 plus 2 tangan T dikuadratkan. Dx-nya kita ganti dengan 2 sekan kuadrat T dt. Ya, jadi semuanya disubstitusikan di situ. Lakukan aljabar penyederhanaan seperti biasa. Ya, di mana 2 tangan T pangkat 3 berarti jadi 8 tangan T pangkat 3 per akar 4 ditambah 4 tangan T kuadrat jadi berapa? 4 sekan kuadrat ya. Oke, dikali 2 sekan kuadrat T dt ya. Atau 8 tangan T pangkat 3 dibagi dengan 2 sekan T kali 2 sekan kuadrat T dt. Oke, mungkin 2-nya bisa habis ya. Sekan T yang penyebut juga habis. Di situ, maka sisanya kita punya apa? 8. Integral 8 tangan pangkat 3T kali
sekante dt ya, betul? Iya, Bu. Oke. Nah, ini sebenarnya tipe eh, tipe integral trigonometri tangan sekan itu kan tidak jadi bahasan di kelas ya. Tapi strategi penyelesaiannya sama seperti prinsip genap ganjil yang ada di sinus sama kosinus ya. Nah, berarti di sini apa namanya? Adik-adik bisa menguraikan sifat identitas untuk tangan pangkat ganjil ini. Kalau tangan pangkat ganjil, kita adopsi cara di eh, sinus atau kosinus pangkat ganjil, berarti kan dikeluarkan dulu ya pangkat satunya ya, betul? Ya, kita keluarkan dulu pangkat satunya, berarti jadi 8 tangan kuadrat T dikali tangan T sekan T dt ya. Nah, seperti ini kan jadinya. Nah, nanti untuk tangan kuadratnya kita gunakan sifat identitas, yaitu 1 minus apa? Sekan kuadrat. Betul? Atau sekan kuadrat minus 1? Tekan kuadrat minus satu. Dengan kuadrat minus 1. Nah, oke. Sekan kuadrat minus 1 ya. Nah, tangan kuadratnya kita misalkan jadi sekan kuadrat minus 1. Oke, coba adik-adik sekarang telahi bentuk ini ya. Kalau fungsi ganjil, setelah kita mengganti sifat kuadratik dengan sifat identitas, pada penyelesaian sin cos, integral sin cos yang kemarin kita pelajari, selanjutnya kan pakai substitusi. Nah, ini juga sama ya. Di sini juga sama pakai substitusi. Tapi substitusinya di sini pemisalannya apa yang dimisalkan, U? Sekan. Yaitu Sekan, Bu. nah, betul. Sip, pinter sekannya. Karena jika U-nya sekan, DU-nya apa? Tangan Sekan. sekan. Sip, betul, Neng. Nah, ya, tangan sekan. Maka kalau ini kita ganti semuanya, ya, nih deretan ini kita ganti semuanya, berarti kita akan punya apa? Integral 8 U kuadrat min 1 DU ya, tuh. Di hasil integralnya apa? 8 dikali ya, betul ya. Punya sekan betul ya. Jadi U kuadrat min 1 ya. Nah, jadi sepertiga U pangkat 3 min U plus C. Atau ini 8/3 U pangkat 3 min 8U. Betul nggak? Ya, jadinya 8/3 sekan pangkat 3T dikurangi 8 sekan T plus C. Nah, jadi kita tinggal menggantikan sekan T-nya itu apa? Ya, nah, karena di sini kita punya X sama dengan 2 tangan T, berarti tangan T-nya sama dengan apa? X per Dua. 2, ya. Betul. Atau kalau kita lakukan Pitagoras, berarti ini eh, depannya X per 2, sampingnya 1, ya. Maka miringnya adalah akar 1 plus 1/4 X kuadrat, betul? Iya, Bu. Maaf. Atau gini aja, jangan supaya tidak pecahan depannya X, sampingnya 2 kan begitu ya? Betul ya?
Betul. Ya, sip. Ya. Biar nanti ke akar 4 plus X kuadrat miringnya ya. Baik. Nah, di sini kan kita harus mengganti sekan. Nih, berarti sekan kan diambil dari cos, betul? Ya, cos T. Cos T-nya di sini apa? 2 per akar 4 plus X kuadrat ya. Berarti sekan T adalah 1 per cos atau akar 4 per X kuadrat per 2 ya. Nah, sekannya kita ganti dengan akar 4 plus X kuadrat per 2. Dengan demikian, ya, 8 per 3 sekan pangkat 3 itu menjadi 8 per 3 akar 4 plus X kuadrat per 2 dipangkatkan 3 min 8 akar 4 plus X kuadrat per 2 plus C. Ya, sampai sini juga sudah oke ya. Nah, kalau misalkan adik-adik mau lebih sederhana lagi ya. Nah, ini kan nanti 2 pangkat 3 jadi 8. 8 per 8 1 ya. Ini jadi sepertiga. 4 plus X kuadrat pangkat 3 per 2 boleh. Ini jadi 8 per 2 4. 4 kali akar 4 plus X kuadrat plus C. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi apa namanya? Ya sebenarnya soal ya maaf ini adik-adik saya tidak mengecek langsung jawaban akhirnya ya, tapi akhirnya di sini keluar bentuk yang tidak diajarkan di kelas, tidak apa-apa ya. Semoga jadi pembelajaran yang bermanfaat buat adik-adik karena perlakuannya kan sama seperti sistem ganjil di sistem pangkat ganjil di sinus dan kosinus ya. Oke, jadi kalau di sini tan pangkat 3-nya kita uraikan jadi tan kuadrat dan tangen sehingga tan kuadrat bisa diganti menjadi sifat identitasnya gitu ya. Selanjutnya substitusi. Oke, Bu, apakah nanti ini di ujian akan muncul seperti ini? Tentu tidak ya. Nanti di ujian akan dipilihkan soal yang hanya tipe 1, tipe 2, tipe 3 yang menjadi core utama materi di kelas ya. Semoga ini jadi bekal yang lebih bermanfaat ya, pengalaman yang lebih bermanfaat adik-adik menemukan apa integral seperti ini. Oke? Cukup jelas adik-adik? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas? Oke, sip. Baik. Ya. Nah, mungkin kita lanjut dulu ke pecahan parsial, oke? Baik. Kita lanjut dulu ke pecahan Bu, maaf parsial. Bu. Ya. Boleh Iya, sedikit di zoom out Raihan. nggak Bu? Mau di foto dulu Bu? Siapa? Saya yang difoto? Yang mana? Yang mana yang di zoom out? Oh, Ini ini Bu, yang ini. Ya. supaya semuanya bisa bisa terlihat begini, Ryan. Iya Bu. Oke. Sudah Bu, terima kasih Bu. Dah, sama-sama. Oke. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk pecahan parsial ya, adik-adik. Nah, di mana kalau teknik pengintegralan pecahan parsial bisa disebut juga dengan integral fungsi rasional. Ya, dia ada yang menyebutnya sebagai pecahan parsial, itu diambil dari nama bahwa nanti bentuk pecahannya bisa didekomposisi ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai fungsi rasional atau fungsi pecahan yang terdiri atas perbandingan polinom per polinom ya. Nah, untuk integral yang mengandung fungsi rasional atau perbandingan polinom per polinom ini tidak bisa secara langsung diintegralkan tanpa diuraikan terlebih dahulu.
ya. Karena metode penguraian fungsi rasional atau proses dekomposisi pecahannya, ya, dekomposisi dari pecahan rasional ini merupakan suatu strategi yang istilahnya bagus, ya, karena mengubah integral yang asalnya berbentuk pecahan polinom per polinom menjadi jumlah integral yang juga berbentuk masih pecahan tapi sangat-sangat sederhana, begitu ya. Sehingga nanti pekerjaan utama adik-adik selain menyelesaikan integralnya adalah melakukan dekomposisi pecahan terlebih dahulu, ya. Sehingga fungsi rasional yang tadinya satu bongkah besar gitu ya, Px per Qx, nanti akan dipecah-pecah menjadi bentuk-bentuk yang kecil-kecil dan lebih sederhana, ya. Maka ada beberapa proses ya yang perlu adik-adik perhatikan di sini, ya, terutama terkait dengan faktorisasi polinom penyebutnya, ya. Faktorisasi polinom penyebutnya nanti ada beberapa faktor yang bisa adik-adik lihat, ya, mulai dari faktor linier sampai dengan faktor kuadratik berdefinit positif, ya. Ada faktor tunggal, ada faktor berulang. Nah, maka di situ kita harus mengenali dari penyebut fungsi rasionalnya, pemfaktoran apa yang bisa kita lakukan, ya. Sehingga bentuk umum dari integral fungsi pecahan yang akan adik-adik perhatikan yaitu berbentuk integral Px per Qx dx, ya. Ini bentuk umumnya. Di nanti ada bagian pecahan penyebutnya, ya. Ada bagian penyebutnya yaitu Qx, ya. Ada bagian pembilangnya yaitu Px, ya. Jika derajat Px itu masih lebih besar atau sama dengan derajat Qx-nya. Jadi derajat pembilangnya sama seperti derajat penyebutnya, ya. Adik-adik jangan langsung melakukan dekomposisi atau pemfaktoran, tetapi sederhanakan dulu bentuk fungsi rasional tersebut, ya, menjadi bentuk umum Hx ditambah Sx per Qx, ya. Nih yang ini. Bu, contohnya ini yang seperti apa, ya? Yang kemarin kita lakukan itu loh, gitu ya. Tapi kemarin itu dalam bentuk U. Ini kalau dalam bentuk X, misal ini kita punya X per X plus 1. Nah, ya. Nah, ini kan derajatnya sama, adik-adik, ya. Ini derajatnya sama. Nah, maka penyederhanaan yang bisa dilakukan kemarin, kita lakukan modifikasi aljabar, pembilangnya ditambah 1 dikurang 1 supaya tetap bernilai X, ya. Nah, hal ini terinspirasi dari bentuk penyebutnya. Nah, nanti kan ini bisa kita sederhanakan X plus 1 per X plus 1 dikurang 1 per X plus 1, maka bentuk sederhananya ini adalah 1 min 1 per X plus 1. Nah, betul. Ya, ya, seperti ini, ya. Maka kalau sudah punya dekomposisi pecahan, ibaratkan harus menghitung integralnya, ini jadi lebih mudah, ya, setelah saya pindahkan. Ya, nih. Ini kita pakai sebagai ilustrasi, ya. Nah, jadi kita punya ilustrasi seperti ini.
ketika punya fungsi rasional X per X plus 1 bisa disederhanakan menjadi 1 min 1 per X plus 1. Oke. Nah, akibatnya di sini ketika kita menghitung integralnya, ini akan sama seperti menghitung integral 1 min 1 per X plus 1 dx ya. Oke. Integral dx itu adalah X ya. Jadi ini nanti sama seperti menyelesaikan integral dx dikurangi integral 1 per 1 plus X. Oh, ini X plus 1 ya. X plus 1 dx ya. Jadi kita peroleh X min ln X plus 1 ya. Plus C. Nah, begitu. Ini contoh penyederhanaan pecahan lebih sederhana ya. Nah, bentuk yang lain bagaimana? Nah, bentuk yang lain contohnya kalau adik-adik punya kasus lagi, misal ya, ini yang pertama, ini yang kedua, misal pangkatnya yang lebih besar gitu ya. Nih, oke, definite positif aja ya. X kuadrat plus 1 misal. Nah, adik-adik punya fungsi pecahan seperti ini. Ya. Nah, maka nanti kalau kita diminta menyelesaikan integral fungsi X pangkat 3 dibagi X kuadrat plus 1 dx ya. Karena ini bentuknya fungsi rasional, pangkat pembilang lebih tinggi dibandingkan dengan pangkat penyebut, maka kita bisa melakukan penyederhanaan terlebih dahulu. Ya. Nah, penyederhanaannya sebenarnya sederhana ya, adik-adik bisa melakukan bagi kurung seperti waktu di sekolah menengah ya, yang nanti akan menghasilkan X min X per X kuadrat plus 1 ya. Nah, ini bentuk sederhananya. Oke, bagi kurung biasa aja gitu ya. Nih, X pangkat 3 dibagi X kuadrat plus 1. Ini kan hasilnya X ya. Nih, hasilnya X dikalikan gitu ya. X dikali X kuadrat tambah 1 jadi X pangkat 3 plus X. Nah, ini dikurang ya. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 plus X. Muncul min X ya. Jadi hasilnya, ini hasilnya kan ya. Hasilnya X. Yang sisanya yang mana? Ini sisanya ya. Sisanya yaitu min X per X kuadrat plus 1. Ya, seperti itu. Oke, jadi memang gunakan cara di sini yang sudah adik-adik kenal dalam penyederhanaannya ya. Cara ya menurut saya sih ini lumayan cara yang cepat juga gitu ya. Menghitung X pangkat 3 dibagi X kuadrat plus 1. Begitu ya. Jadi ketika kita mengintegralkan bentuk ini, ya, kita tinggal menghitung integral dari X min X per X kuadrat plus 1 dx. Ya, atau secara terpisah, kita selesaikan integral X dx nanti setengah X kuadrat dikurangi integral X per X kuadrat plus 1 dx. Nah, integral yang kedua, integral X per X kuadrat plus 1 dx, penyelesaiannya dengan apa? Bagian ini. Substitusi ya, Bu. Substitusi, betul Aziz. Ya, ini dengan metode substitusi, betul. Ya, bisa ini metode substitusi. Siapa yang dimisalkan U-nya? X Minus kuadrat. X.
X kuadrat Satu plus kali X. plus 1. Sip. X kuadrat plus 1 ya. Bentuk penyebut semuanya ya. Karena kan penyebutnya sudah tidak bisa difaktorkan lagi ya. X kuadrat plus 1 adalah bentuk faktor kuadrat definite positif. Dia tidak punya faktor real lagi ya. Jadi dia udah bentuk faktor kuadrat yang sederhana. Jadi kita misalkan U-nya 2 X kuadrat plus 1 berarti DU-nya adalah 2X dx ya. Nah, di bagian atas kita punya X dx. Nah, X dx ini yang akan diganti dengan setengah DU. DU. Sip. Iya, ya. Setengah DU. Betul, ya. Jadi, kalau saya tuliskan di sini, ya. Semoga adik-adik tidak bingung ya. Nih, X dx itu kan setengah DU. Saya tuliskan jadi setengah DU-nya X kuadrat plus 1. Nah, seperti ini. Ya. Oke, ini sama aja dengan setengah DU per U. Tapi U-nya di situ tetap saya pertahankan dalam bentuk X kuadrat plus 1. Oke ya? Oke ya? Oke, penulisan seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini tidak ada bedanya. Ini kan DU. DX kuadrat plus 1 itu kan DU ya. Jadi ini DU gitu ya. Setengah DU per U ya sama seperti ini. Seperti setengah DU per U. Yang biru itu adalah setengah DU per U ya. Integral setengah DU per U berapa? Ini setengah X kuadrat kan dikurangi setengah integral DU per U ln Ln U. ln U ya atau ln X kuadrat plus 1. Sip. Oke. Nah, ini dia jawabannya. Ya. Oke. Jadi, kalau adik-adik perhatikan di sini, ya, dari ilustrasi ini, ada penyebut yang linier, gitu ya. Ada penyebut yang kuadratik, definite positif. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan fungsi pecahannya itu mengandung penyebut yang faktornya adalah kombinasi linier maupun yang kuadratik. Ya. Jadi nanti adik-adik akan membuat pecahannya lebih sederhana. Jadi di perhitungan integralnya akan muncul ya seperti ln ya seperti bentuk ln ini gitu ya karena dari faktor linier muncul bentuk sederhana gitu ya seperti 1 per X plus 1 diintegralkan dia kan jadi ln X plus 1 atau di bentuk kuadratik gitu ya nih akan muncul di sini seperti bentuk X per X kuadrat plus 1 terapkan metode substitusi itu seperti integral DU per U lagi muncul ln lagi ya. Nah, nanti ini kita akan kombinasikan ya. Akan kombinasikan faktor penyebutnya itu ada yang linear, ada yang definite positif ya. Oke ya, kita balik lagi ke bentuk umum pemfaktorannya. Nah, jadi perhatikan nanti faktor-faktornya ya. Dia itu linier atau kuadratik definite positif ya. Nah, juga nanti perhatikan juga berulang atau tidak begitu ya. Perhatikan faktor yang berulang. Nah, ya. Jadi misalkan adik-adik punya faktor linier. Ya, faktor liniernya sekaligus saya contohkan yang berulang di sini sebanyak M ya, atau bermultiplisitas M. Jadi, faktor linier AX plus B. Pemecahan atau dekomposisi dari faktornya. Ya, berarti di sini adik-adik akan menuliskan
faktor linier dengan multiplisitas M ini berulang sebanyak M. Ya, kemudian AX plus B pangkat M. Ya, nah, jadi ini yang dimaksud dengan faktor berulang. Jadi kalau adik-adik nanti punya, Bu, saya punya penyebut faktornya linier X plus 1, tapi dipangkatkan 3. Nah, berarti nanti X plus 1-nya berulang 3 kali ya. X plus 1, X plus 1 kuadrat, sampai X plus 1 pangkat 3. Ya. Nah, nanti akan kita lihat contohnya bersama-sama ya. Begitupun dengan faktor kuadratik definit positifnya ya. Jadi misalkan AX kuadrat tambah BX tambah C ini pangkatnya M ya. Oke, maaf adik-adik saya lupa. Nah, setelah penyebut-penyebutnya ini didekomposisi ya, mulai dari pangkat 1 sampai pangkat M, pembilangnya diisi apa ya? Kalau faktornya linier berarti pembilangnya cukup kita misalkan konstanta ya. Oke, cukup kita misalkan konstanta karena apa namanya? Setelah kita sederhanakan ya, bentuk pecahannya kan sekarang pembilangnya pangkatnya jadi lebih besar gitu ya. Nah, maaf, penyebutnya pangkatnya jadi lebih besar ya. Ini penyederhanaannya seperti ini ya. Kayak gini nih. Nih. Ya. Oke. Ketika sudah disederhanakan, adik-adik lihat ke bentuk rasional. Nah, sekarang di sini penyebutnya pangkatnya masih paling tinggi ya. Nah, karena penyebutnya pangkatnya di sini masih paling tinggi, jadi ketika penyebutnya berpangkat linier, ya, pembilangnya cukup konstanta ya, semacam beda satu tingkat gitu ya. Sedangkan kalau di yang kuadratik sama halnya dengan yang linier, kalau kuadratiknya bermultiplisitas M, maka dia berulang sebanyak M ya, dari pangkat 1, pangkat 2 sampai pangkat M. Tapi pembilangnya ya, pembilang dari masing-masing dekomposisi pecahannya untuk faktor kuadratik itu berbentuk linier ya, berbentuk linier. Jadi kalau AX kuadrat tambah BX tambah C berarti bentuk liniernya adik-adik misalkan sebagai B1X plus C1 gitu ya, B2X plus C2. Jadi ada pangkat X-nya, ada konstantanya ya. Bu, kenapa harus seperti ini? Supaya nanti tidak ada bagian dekomposisi yang hilang ya. Kenapa Bu tidak B1X aja gitu ya? Tidak ditambah konstanta. Nah, nanti akan ada bagian dekomposisi yang hilang, maka pemisahannya harus lengkap ya. Seperti itu. Oke, kita lihat contoh supaya adik-adik tidak bingung dalam mendekomposisinya ya. Oke, tapi sebelum kita lihat contoh, baik, kan tidak harus faktor liniernya pangkat M gitu ya. Kalau misalkan faktor liniernya terdiri atas M faktor yang berbeda, ya. Kalau ini kan sama ya. Nih, dia berulang pangkatnya ya. Dia berulang. Kalau sekarang faktor liniernya berbeda gitu ya. Jadi setelah difaktorkan penyebutnya seperti X kuadrat min 1. Kalau difaktorkan kan jadi X plus 1, X min 1 kan. Ya, X plus 1 faktor linier, X min 1 faktor linier juga. Tapi berbeda. Nah, kalau seperti itu ya dekomposisikan sesuai dengan bentuk faktornya. Ya, ada N buah faktor linier yang berbeda, berarti dekomposisinya juga ada N buah suku di sini berdasarkan banyak faktornya ya. Begitupun juga kalau ada kombinasi faktor linier dengan kuadrat definit positif ya. Berarti adik-adik perhatikan bentuk liniernya ya. Selesaikan dekomposisi bentuk liniernya, selesaikan juga
dekomposisi bentuk kuadratiknya. Ya, jadi misalkan faktor linearnya ada M, berarti di sini faktor linearnya nanti uraikan dari mulai pangkat 1 sampai pangkat M. Ya, kuadratiknya ada pangkat N, berarti kuadratiknya juga didekomposisi dari mulai pangkat 1 sampai dengan pangkat N. Ya, seperti itu. Oke, contoh nih. Ya, nah, sekarang. Oke. Tentukan dekomposisi dari fx sama dengan 2x plus 1 dibagi x kuadrat plus 3x plus 2. Ya. Oke, untuk contoh ini, kalau adik-adik perhatikan, antara pangkat pembilang dengan pangkat penyebutnya sudah lebih besar. Ya, jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Ya, kalau pangkat penyebutnya masih lebih kecil dibandingkan pembilangnya, seperti tadi x pangkat 3, dibagi x kuadrat plus 1, berarti adik-adik harus sederhanakan dulu dengan bagi kurung ya. Nah, kalau ini nggak perlu ya, karena pangkat pembilangnya pangkat 1, sedangkan pangkat penyebutnya di sini pangkat 2, sudah lebih besar. Jadi, adik-adik tinggal lihat ke penyebutnya, x kuadrat tambah 3x tambah 2 bisa kita faktorkan ya, yaitu menjadi x plus 1 dikali x plus 2. Jadi, untuk fungsi rasional ini akan memiliki dua buah faktor linear yang berbeda. Sehingga dekomposisinya itu terdiri atas faktor x plus 1 ditambah x plus 2. Ya. Pembilangnya itu karena ini faktor linear, jadi pembilangnya hanya konstanta saja. Ya. Untuk faktor x plus 1 kita ambil pembilangnya A1. Untuk faktor x plus 2 kita ambil pembilangnya A2. Ya. Bu, saya mau ambil bentuk koefisien lain, misal A besar sama B besar, boleh ya. Oke, pemisahan konstanta di sini bebas, adik-adik ambil hurufnya mau apa ya, yang penting dimisalkan dulu karena A1 dan A2 ini yang akan kita cari, begitu ya. Carinya bagaimana? Nah, carinya itu berarti sama seperti prinsip mengoperasikan pecahan. Kalau mengoperasikan pecahan kan kuncinya apa adik-adik? Setengah tambah 2/3 misalkan. Langkahnya adalah Samakan penyebut. samakan penyebut, betul ya. Jadi di sini samakan dulu penyebutnya. Karena ada x plus 1 dan x plus 2, ya, maka cara menyamakan penyebutnya kan langsung kita kalikan. Ya, langsung kita kalikan nih. Sehingga nanti bagian pembilangnya itu x plus 1 tambah x plus 2 untuk koefisien di x plus 1 berarti kan semacam ini dibagi dengan x plus 1 itu kan x plus 2. X plus 2 dikalikan dengan A1. Maka kita punya A1 x plus 2 ya. Atau istilahnya kalau dia dicoret gitu ya, akan kembali lagi ke penyebut, maaf, ke suku semula gitu ya. Oke. Nah, begitupun juga dengan A2 ini ya. X plus 1 kali X plus 2 dibagi X plus 2 dikalikan A2. Jadi kita dapat A2 X plus 1. Maka kalau kita coret X plus 1-nya, kembali lagi ke bentuk pecahan semula. Gitu ya. Nah, sehingga adik-adik bebas kalau di sini. Ya. Mau memilih koefisien A1, A2-nya gimana? Nah, saya perlihatkan dua cara di sini. Ya, saya perlihatkan dua cara. Yang pertama, setelah adik-adik samakan penyebutnya, ya, bentuk pembilang kita samakan. Ya, bentuk pembilang juga kita samakan. Berarti A1x plus 2 ditambah A2x plus 1 harus sama dengan 2x plus 1. Ya. Lalu adik-adik operasikan ya. Di sini kita akan punya koefisien X itu adalah A1 plus A2. Sedangkan konstantanya adalah 2A2 ditambah, 2A1 ditambah A2. Begitu ya. Berarti Bu di sini A1 tambah A2 sama dengan 2 dong. Betul ya, karena kan kita samakan. Ya.
Dan 2A1 tambah A2 itu sama dengan 1. Betul, ya. Jadi nanti lakukan penyelesaian persamaan linier ya, supaya ketemu nilai A1 dan A2-nya. Ya, eliminasi substitusi aja. Akibatnya, dekomposisi pecahan yang kita peroleh untuk 2X plus 1 dibagi X plus 1 kali X plus 2 adalah min 1X plus 1 tambah 3 per X plus 2. Seperti itu. Ya, itu cara pertama. Nah, cara kedua bagaimana, Bu? Nah, cara kedua ya, cara kedua di sini adik-adik tidak perlu menguraikan bentuk ruas kanan, ruas kirinya ya. Tetapi di sini kita lakukan uji titik ya. Uji titik. Kenapa uji titik di sini bisa dilakukan? Misal adik-adik mengambil sampel X sama dengan min 2. Kalau adik-adik mensubstitusi nilai X sama dengan min 2, maka nanti suku di sini ya akan 0. Akibatnya adik-adik akan dapat nilai A2. Sedangkan untuk dapat nilai A1, adik-adik bisa mengenolkan suku A2 kali X plus 2 plus 1 ya, dengan cara mengambil nilai X dan mensubstitusikannya sama dengan min 1 ya. Nah, maka kalau kita ambil nilainya X sama dengan min 1 ya, karena X sama dengan min 1 akan mengenolkan bagian ini ya. Oke. Nah, adik-adik dapat nilai A1 ya. Lalu adik-adik ambil X sama dengan min 2. Kalau ambil X sama dengan min 2 berarti kan suku ini 0 ya. Adik-adik akan dapat nilai A2. Sama saja ya. Silahkan pilih salah satu cara yang dianggap mudah untuk dikerjakan. Nah, kalau Bu Dewi yang mana? Ya, Bu Dewi cenderung sering menggunakan yang cara 2. Begitu ya. Karena nanti kalau polinomnya semakin panjang, polinomnya semakin besar, faktor liniernya juga semakin banyak, menguraikan dan memisahkan nilai koefisien seperti ini ya cukup riskan terkait dengan kesalahan perhitungan atau terkait dengan pengelompokannya ada yang tertinggal begitu ya. Jadi kalau adik-adik bertanya ke saya rekomendasi ibu yang mana? Ya rekomendasi dari saya adalah pengambilan titik itu lebih cepat begitu ya, karena resikonya semakin banyak faktornya nanti semakin lama pengelompokannya. Resikonya ada di perhitungan SPL ini ya itu. Tapi mangga saja, saya tidak mengikat harus pakai cara 2 gitu ya atau harus pakai cara 1. Silahkan adik-adik pakai cara yang menurut adik-adik nyaman ya. Oke, itu untuk dekomposisi. Oke, untuk dekomposisinya. Jadi kalau misalkan di sini langsung dihitung integralnya, nih, tadi bentuknya X kuadrat tambah 3X tambah 2 ya. Oke, nah ini sama saja dengan 2X plus 1 per kali X plus 2 dx, atau penyelesaiannya dari hasil dekomposisinya ya, yang ini. Di minus integral 1 per X plus 1 dx ditambah 3 integral 1 per X plus 2 dx ya. Jadi hasil integralnya apa adik-adik secara umum? Minus ln ya, apa Neng? Ya apa? Minus X ln. tambah 1. Betul. Ditambah 3 ln X tambah 2. nah, begitu ya. Oke. Jadi nanti kalau di dekomposisi pecahan parsial ya, hasil integralnya ya wajar adik-adik menemukan banyak dalam bentuk ln gitu ya, apalagi untuk ini faktor linier yang berbeda ya, X plus 1 dan X plus 2. Oke, adik-adik. Kita latihan soal ya. Nah, oke.
Lihat dulu ya derajat pembilang sama derajat penyebutnya. Khawatir harus disederhanakan. Jika derajat pembilang lebih kecil dari derajat penyebut, berarti adik-adik tidak perlu melakukan pembagian dulu ya. Langsung lakukan pemfaktoran untuk penyebutnya. Bu, penyebutnya udah difaktorkan. Alhamdulillah ya. Berarti tinggal melakukan eh, pecahan parsialnya atau dekomposisi pecahannya. Baik. Untuk soal ini langsung lakukan dekomposisi kan? Ya. Langsung lakukan dekomposisi pecahan di mana adik-adik menuliskan bentuk 10 per X min 1 kali X kuadrat plus 9. Ya. Maka di sini faktor penyebutnya ada yang linier, ada yang kuadratik. Nah, yang kuadratiknya kan sudah definit positif ya. X kuadrat plus 9 tidak bisa lagi difaktorkan. Oke. Jadi, dekomposisinya berarti karena ada kombinasi linier dan kuadratik, maka dekomposisinya berdasarkan bentuk faktor tersebut. Yaitu untuk faktor linier, X min 1 ditambah untuk faktor kuadratik, X kuadrat plus 9. Ya, itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat aturannya. Ya, tadi untuk faktor linier, pembilangnya kan harus lebih kecil ya pangkatnya. Jadi untuk faktor linier, X pangkat 1, berarti pembilangnya harus X pangkat 0. Ya. Atau X pangkat 0 kan sama aja dengan konstanta gitu ya. Nah, maka di sini kita isi dengan konstanta saja. Ya, oke. Saya ambil S1. Ya, begitu. Nah, untuk yang kedua, yang pembilang dari faktor kuadrat, ya, penyebutnya kan sudah kuadrat tuh. Ya, berarti sekarang pembilangnya harus linier ya. Pembilangnya harus linier, berarti kalau linier kan bentuknya MX tambah C ya. Oke, atau di sini saya ganti jadi A2X plus A3. Nah, ini faktor linier ya. Oke. Bu, apakah harus seperti ini? Oke, ya. Apakah harus seperti ini pemisalan pembilangnya? Iya, ya, karena harus bentuk linier secara umum, ya. Konstanta secara umum untuk faktor linier dan bentuk persamaan linier untuk faktor kuadratik, ya. Jadi memang bentuknya umum dulu semuanya adik-adik, ya. Nanti kalau ada nilai konstanta yang 0 itu akan secara alami ketemunya memang 0 gitu ya. Hanya saja pemisalannya di sini harus umum semuanya ya. Untuk faktor kuadratik bentuknya linier lengkap seperti ini ya. A2X tambah A3 ya. Bu, saya mau pakai BX tambah C, boleh. Ininya A, ininya BX tambah C. Tidak apa-apa adik-adik ya, mangga. Oke, bebas. Yang nyaman yang mana. Begitu. Nah, sudah. Sekarang tinggal kita cari ABC-nya berapa, kan? Ya. Dengan cara samakan semua penyebutnya. Jadi hasilnya apa penyebutnya? A-nya dikalikan dengan X kuadrat plus 9. sip, X kuadrat plus 9. Betul ya. Nanti kalau dicoret kembali ke sini gitu ya. Oke, ngeceknya begitu. Terus ditambah
Ditambah BX plus C dikalikan dengan apa? X min 1. X min 1. Sip ya. Coret lagi cara ngeceknya. Berarti nanti dia bentuknya kembali ke sini. Ya. Sip. Oke ya. Maka di sini siapa yang harus sama? 10 harus sama dengan segini ya. Oke. Ini harus sama. Haruslah 10 atau ya A dikali X kuadrat plus 9 ditambah BX plus C kali X min 1 sama dengan 10. Ya. Mau dikelompokkan ya berdasarkan koefisien polinomnya boleh ya. Oke. Nah, tapi di sini saya akan coba kita pakai titik sampel ya. Kita akan pakai titik sampel karena kalau kita pilih X sama dengan 1 di sini ya. Oke, kita pilih X sama dengan 1, koefisien A bisa kita temukan ya. Pilih misal X sama dengan 1, jadi kita punya, yuk masukkan X-nya sama dengan 1. A dikali X kuadrat tambah 9, kalau X-nya sama dengan 1 kita punya 10A kan, betul? Nah, Oke, 10A. Nah, yang BX plus C kali X min 1 ini jadi 0 kan kalau X-nya sama dengan 1 ya? ya, Oke? Bu. Ya, betul. Nah, 10A sama dengan 10, jadi A-nya sama dengan 1. 1. Sip. Nah, Bu, untuk yang lainnya gimana? Untuk yang lainnya di sini, karena kan X kuadrat plus 9, untuk dapat B dan C, kita bisa mengambil, ya adik-adik ambil aja X-nya, misal yang paling gampang 0 di sini ya. Kalau misalkan kita ambil X-nya sama dengan 0, ya, ini kan termasuk yang perhitungannya gampang juga. Jika X sama dengan 0, kita dapat apa kira-kira? Yuk, masukkan X-nya 0. 9A, betul? Min C. C. Min C, sip. Ya, sama dengan 10 kan? A-nya 1. Berarti 9 min C sama dengan 10. C-nya berapa? Min 1. Min 1. Sip. Tuh, A dan C udah dapat di situ. Ya. Ya. Nah, sisanya satu lagi gimana, Bu? Ya, silahkan adik-adik ambil X yang lain gitu ya. Mau X sama dengan 2 boleh, silahkan. Kan A dan C-nya kita sudah dapat. Berarti tinggal B yang belum kita dapat. Ya, oke? X sama dengan min 1 boleh. Nah, coba dengan X sama dengan min 1. Kira-kira kita dapat apa? 10A ditambah min B plus C kali min 2. Betul? Betul, Bu. Tuh, sok. Masukkan sekarang A-nya 1. Berarti 10 ditambah min B. C-nya min 1 Min 2. sama dengan 10. Nah, berapa tuh? Jadi B-nya sama dengan berapa? 10 tambah 2B tambah 2 ya? Ya, Jadi B-nya min 1. min 1. Oke. Ya. Nah, kan ketemu sekarang ya. Diperoleh hasil dekomposisinya tuh 10 per X min 1 kali X kuadrat plus 9 itu adalah 1 per X min 1 ditambah min X min 1 per X kuadrat plus 9. Ya, begitu. Oke. Bu, untuk yang suku kedua yang ini ya, mau dikeluarkan minusnya boleh ya. Oke, kita punya min
X plus 1 kan? Per X kuadrat plus 9. Ya, boleh, sama saja bentuknya. Tuh, adik-adik. Ya. Jadi, untuk pemilihan cara dalam menentukan koefisien dari dekomposisinya, silahkan pilih yang kira-kira lebih gampang ya. Kalau tadi mau pengelompokan, berarti di sini ada AX kuadrat gitu ya. Lalu nanti koefisien X-nya apa gitu ya. Koefisien X kuadratnya apa, konstantanya apa, sesuaikan dengan ruas kanannya. Ya, kalau di ruas kanannya nggak ada X kuadrat dan X, berarti koefisien X kuadrat dan koefisien X-nya kan 0 gitu ya. Nanti tinggal adik-adik cari dengan prinsip eliminasi substitusi ya. Mangga, silahkan yang paling gampang. Oke. Sisanya kan sekarang tinggal diintegralkan ya. Sudah dapat dekomposisinya. Yang ini. Ya. Nah, kalau sudah dapat dekomposisinya, maka integral 10 per X min 1 X kuadrat plus 9 dx itu sama aja seperti integral 1 per X min 1 dx ya. Atau misalkan kita satukan dulu semua hasil dekomposisinya. Nah, seperti ini ya. Dimana kalau kita tuliskan ulang, kita punya seperti ini. Suku pertama, ini mungkin bisa adik-adik hasilkan sebagai loan gitu ya. Ada plus 9 ya. Ini perlu pemisahan ya. Pemisahan supaya ya lebih gampang lagi penyelesaiannya. Ya, pemisahannya gimana? Berarti kita lihat pembilangnya. Jadi kita pisahkan menjadi X per X kuadrat plus 9 dx dikurang 1 per X kuadrat plus 9 dx. Nah, begini. Ya, oke. Bagian ini harus memakai apa? Substitusi ya. Ini harus memakai substitusi. Jadi, kalau yang ini hasilnya apa? Tan inverse sepertiga, Bu. Nah, betul. Nanti ini jadi tan inverse ya. Jadi tan inverse ya. Oke, tinggal substitusinya ya di situ. Nah, substitusinya mau dikerjakan terpisah gitu ya. Boleh kerjakan terpisah. Misal U sama dengan X kuadrat plus 9 kan. Jadi DU-nya 2X dx. Kita punya X dx yang bisa diganti jadi setengah DU. Nah, ini kan pemisahannya seperti tadi ya. Maka bisa kita ganti di situ ya. 1 dx min X dx kan jadi setengah DU ya. Atau setengah dx kuadrat plus 9. Nah, ini sama seperti setengah DU gitu ya. Setengah DU per U. Atau per ya
X kuadrat plus 9. Sip. Nah, begitu ya. Tinggal nanti kita masukkan hasilnya. Ini ln dari X min 1, betul? Ini min setengah apa? Integral seper UDU. Ln, Bu. Ln U kan? Atau ln X kuadrat plus 9 dikurangi. Berapa integral 1 per X kuadrat plus 9 dx? Tan inverse 1/3. Nah, tan inverse X per 3 ya? Plus C. Ya, seperti itu. Oke? Oke. Tan inverse-nya kalikan sepertiga ya? Betul nggak? Iya, Bu, benar. Ya, betul ya. Kalikan sepertiga. Sip. Ya. Di pada bagian ini sama seperti setengah DU per U gitu ya. Tapi saya U-nya tetap saya tulis X kuadrat plus 9 gitu ya. Nanti dalam penulisannya ya adik-adik senyamannya adik-adik saja ya. Mau diselesaikan dulu masing-masing boleh ya. Selesaikan dulu yang bagian substitusinya gitu ya. Nanti masukkan hasilnya ke hasil akhir di sini. Boleh. Silakan nanti untuk penyajian hasil akhirnya disesuaikan ya. Oke, jelas adik-adik? Jelas, Bu. Jelas? Oke, terima kasih Aziz. Nah, kita lihat yang contoh ini berulang ya. Contoh faktor berulang. Faktornya kita ambil linear. Supaya lebih mudah ya. Faktor linear berulang ya. Coba adik-adik selesaikan integral tiga X plus 5 per X min 1 kuadrat dx. Nah, ada faktor berulang ya. Linearnya berulang 2 kali. Multiplisitasnya 2. Ya, caranya sama ya. Karena di sini pembilangnya pangkat 1, penyebutnya kuadrat kan. Karena X min 1 dikuadratkan, nanti kan penyebut ini berpola X kuadrat min 2X tambah 1 ya. Nah, pangkatnya kan udah X kuadrat. Jadi bisa langsung kita lakukan dekomposisi pecahannya. Tidak perlu penyederhanaan dulu ya. Tuliskan 3X plus 5 per X min 1 kuadrat. Karena di sini faktor linearnya ada 2, jadi adik-adik juga akan punya 2 suku dekomposisi ya. Di mana 2 suku dekomposisinya itu berdasarkan urutan pangkat. Yang pertama X min 1 pangkat 1 ya.
Yang kedua, X min 1 kuadrat. Nah, sudah ya. Yang berulang seperti ini. Bu, nanti kalau pangkat 3 gimana? Berarti ada 3 suku dekomposisi ya. Oh, ada 3 suku dekomposisi dari mulai pangkat 1, pangkat 2, dan yang pangkat 3-nya. Semakin nanti banyak pangkatnya, misal nanti pangkat 5, ya berarti adik-adik urutkan ada 5 suku ya. Mulai dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, sampai pangkat 5 ya. Tapi karena ini sifatnya berulang dan faktornya berasal dari faktor linier, yaitu X min 1, maka pembilangnya cukup konstanta saja. Ya, seperti itu. Bu, kan X min 1 kuadrat, X kuadrat. Kenapa pembilangnya tetap konstanta? Karena ini kan faktor linier. Dia hanya berulang saja, gitu ya. Ada multiplisitasnya 2, gitu ya. Karena dasarnya faktor linier, meskipun X min 1 dikuadratkan, tetap pembilangnya adalah konstanta saja. Begitu adik-adik ya. Siap, Bu. Sip. Oke. Nah, selanjutnya, sekarang kalau disamakan penyebutnya, tinggal kita ambil faktor terbesarnya ya, atau pangkat terbesarnya, maaf ya. Pangkat terbesarnya kan kuadrat ya. Sehingga kalau kita samakan penyebutnya berarti A1 dikali apa? X min 1 kuadrat. X min 1 ditambah A2. A2. A2-nya dikalikan nggak? Nggak perlu ya? Nggak perlu, betul ya. A2-nya kan nggak perlu ya. Ini kan sudah bentuk betul ya. Nih, ini kan bentuknya sudah sama. Oke, ya. Sip. Jadi apa namanya? Nanti perhatikan ya perhitungan pembilang. Oke. Jadi yang harus sama di sini A1 X min 1 ditambah A2 harus sama dengan 3X plus 5. Ya. Oke. Mau pengelompokan tadi boleh ya. Mau ambil titik sampel juga boleh. Pilih, nah yang paling gampang kan pilih X sama dengan 1 kan. Supaya kita dapat apa? Kalau X sama dengan 1, kita langsung dapat apa? B. Ya, langsung dapat B-nya ya, atau A2-nya, betul nih. Ya, jadi A2 sama dengan berapa? 8. 8. Oke, 3 kali 1 tambah 5 ya. 3 kali 1 tambah 5, 8 ya. Oke. Oke. Nah, untuk dapat A1, ya, bebas adik-adik mau ambil X berapa. Mau ambil X0 juga boleh ya. Kalau ambil X0, berarti kita punya min A1 tambah A2 sama dengan 5. 5. Sip ya. A2-nya 8, jadi nilai A1-nya berapa? 3. 3. Oke, betul nih. Ya, 3. Maka ya kita peroleh hasil dekomposisinya 3X min 5 dibagi X min 1 kuadrat itu adalah 3 per X min 1 ditambah 8 per X min 1 kuadrat. Ya. Oke. Sehingga integralnya tinggal mengintegralkan 3 per X min 1 ditambah 8 per X min 1 kuadrat dx. Atau 3 integral
1 per X min 1 dx ditambah 8 integral 1 per X min 1 kuadrat dx. Oke, suku pertama kan langsung ln ya. 3 ln apa? X min 1 kan ya. Nah, ini mungkin kalau ada adik-adik yang bingung, bagian ini kan metode substitusi juga sebenarnya ya. Yang kita misalkan itu adalah U-nya X min 1. Jadi DU-nya sama dengan DX. Ini seperti integral 1/U DU gitu ya. Maka hasilnya adalah ln U gitu ya. Oke, penerapannya. Nah, sama halnya juga dengan yang suku kedua ini ya. Nah, suku kedua juga kan sama. Kalau kita misalkan U-nya sama dengan X min 1, DU-nya sama dengan DX. Oke. Jadi ini seperti integral 1/U kuadrat DU, betul? Ya. Atau integral apa? U pangkat min 2 DU. Integral U pangkat min 2 DU berapa? Min U pangkat min 1. Min. Sip, betul, Neng. Atau min 1/U, U-nya itu X min 1 kan? Betul ya? Oke. Sip. Nah, ini. Jadi hasilnya adalah 3 ln U atau 3 ln X min 1 ditambah 8 kali min 1 per X min 1 plus C. Ya. Dituliskan ulang menjadi min 8 per X min 1 plus C. Nah, begitu. Sip. Bu, saya mau dalam bentuk X min 1 pangkat min 1 aja boleh ya. Ambil yang ke bentuk yang ini. Tidak masalah ya. Mau jadi per, boleh. Mau tetap pangkat min 1 juga tidak masalah. Sama saja jawabannya tetap benar ya. Jelas adik-adik? Jelas, Aman? Bu. Aman, Aman? Bu. Oh, oke, mantap. Ya. Oke. Satu lagi ya. Ada waktu 9 menit. Kita satu lagi. Nanti untuk kan sebenarnya tutorialnya dimulai minggu depan ya. Oke, ini minggu depan nanti kita bedah lagi soal-soal terkait metode integrasi secara keseluruhan ya. Oke, baik, sip. Satu lagi, dicampur. Ada yang berulang, ada yang kuadratik gimana? Oke, insight-nya aja dulu apa yang harus dilakukan. Nanti kan ini bisa adik-adik selesaikan ya.
yang berulang ditulis pangkat 1 terus pangkat Hmm, 2, yang oke. lagi yang Jadi, kuadrat yang kuadratnya ditulis sekali, cuma atasnya linear linear. Oke, sip. Jadi ada berapa suku dekomposisi, 3. Zilan? Ada 3. Ada 3. Sip. Ya, baik. Nah, jadi ini kan eh, faktor penyebutnya ada linear X min 1, tapi berulang 2 kali, ada X kuadrat plus 1, ya, eh, kuadrat definite positif, ya. Untuk yang berulang, yang linear berulang, berarti di sini ada 2, ya. Ini ada 2, ya, kita urutkan dari yang pangkat 1 dan yang pangkat 2. Karena ini linear, berarti apa namanya, pembilangnya berupa apa? Ya, Jis, Konstanta. nggak apa-apa. Ya, Nadia, konstanta, betul ya. Konstanta di sini, sip ya. Lalu satu lagi yang faktor kuadratnya. Oke, ya. Faktor kuadrat jangan lupa bentuknya linear, betul. A3X tambah A4 ya. Silahkan nanti adik-adik menyesuaikan kalau koefisien ya. Mau A, B, C, D, boleh A1, A2, A3, A4, bebas ya. Oke, ya. Tinggal nanti disamakan penyebutnya. Nah, disamakan penyebutnya hati-hati. Karena yang berulang cukup dituliskan pangkat yang paling besar, maka X min 1 kuadrat dikalikan X kuadrat plus 1. Ya. Jadi A1 dikali apa? X min 1 sama Yang satu X sama? kuadrat plus 1. X kuadrat Oke, plus 1. betul Margan. Sip. X kuadrat plus 1, betul. Kalau A2 dikali? Kuadrat plus 1. Sip. A3X ditambah A4 dikali berapa? 1 kuadrat. X min 1 kuadrat. Oke, good. Ya, tinggal dicari koefisien-koefisiennya ya. Bisa ya adik-adik lanjutkan, oke? Ya, Bu. Sip, oke. Lanjutkan ya. Ini kayak slogan partai. Lanjutkan. Ya, lanjutkan perhitungannya, oke? Nanti saya juga akan menyajikan ini jawaban akhirnya apa ya, karena nanti mungkin akan ada di bagian penyelesaian integral yang ini nih, ya, yang nanti adik-adik ada bentuk pemisahan dulu ya. Ada bentuk pemisahan yang mengarah ke ln dan juga ada yang ke bentuk tangen inverse ya. Jadi ini dipisahkan tuh yang X sama yang koefisiennya nanti ya. Oke, dilanjutkan. Kerjakan dulu sama seperti contoh sebelumnya ya. Oke, ada sisa waktu 4 menit. Coba kita asah. Nah ini ya, ini untuk latihan ya. Ini untuk latihan bisa adik-adik gunakan. Nah, coba kita sedikit mengasah identifikasi soal ya adik-adik ya. Nih, saya punya beberapa soal, misal. Oke. Ini soalnya saya campur. Misal yang pertama integral X pangkat 3 tambah 2 dibagi 4 min X kuadrat dx. Yang kedua itu integral akar 1 plus X per X dx. Yang ketiga integral 1 per X kuadrat tangen inverse X dx. Yang keempat, integral cos pangkat 4x dikali sin x dx. Dan yang kelima, integral akar 16 min 4x kuadrat dx.
Oke, baik. Nah, ini ada berbagai macam bentuk integral. Coba ya dari eh, metode yang sudah dikuasai, ya, yang sudah dipelajari. Nomor satu, penyelesaiannya pakai apa? Identifikasi dulu bentuk fungsi yang diintegralkannya ya. Nomor satu, bentuk fungsi yang diintegralkannya berupa nomor satu berupa pecahan ya. Berupa pecahan. Oke. Pangkat pembilangnya pangkat 3, pangkat penyebutnya pangkat 2. Oke, nggak masalah. Bisa disederhanakan ya. Tapi sekarang lihat penyebutnya. Apakah penyebutnya bisa difaktorkan? Bisa. Bisa, betul Margen. Bisa. Jadi nomor satu pakai metode apa? Pecahan par? Dan parsial. Iya, pecahan parsial ya. Sebelum ke pecahan parsial harus dibagi kurung dulu yang ini ya. Jangan lupa disederhanakan dulu ya. Disederhanakan dulu. Oke. Ini kan dapatnya X. 4X min X pangkat 3. Dijumlahkan kita punya 4X plus 2 ya. Jadi X kuadrat X pangkat 3 plus 2 per 4 min X kuadrat bisa dituliskan sebagai X ditambah 4X plus 2 per 4 min X kuadrat. Nah, ini yang didekomposisi ya. Oke, ini yang didekomposisi. Faktornya kan jadi apa faktornya di sini? 2 min X dikali 2 plus. 15X. Nah, sip. Begitu ya. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2 apa? Ada bentuk akar. Ya, ada bentuk akar kan? Kan akarnya bisa kita hilangkan ya. Dengan cara substitusi ya. Substitusi merasionalkan. Siapa yang dimisalkannya? Akar 1 plus X-nya ya, Bu? Betul. Akar 1 plus X-nya Aziz ya. Oke, ini yang dimisalkan. U-nya akar 1 plus X-nya ya. Sehingga kita punya U kuadrat 1 plus X. Jadi X yang ada di bawah, ya, X yang ini nanti bisa diganti jadi U kuadrat min 1. Yang nanti ujung-ujungnya ini sebenarnya pecahan parsial juga ya untuk menyelesaikannya. Karena kita punya faktor nanti bentuknya U kuadrat min 1. Nah ini kan diganti jadi U kuadrat min 1. Ya. Kuadrat min 1 kan bisa difaktorkan. U plus 1, U min 1 ya. Sip. Oke. Nomor 3 apa? Tahu begini bisa ya. X-nya jadi X pangkat min 2. Metode apa nomor 2? Ada perkalian. Nih. Perkalian X pangkat N. Dalam hal ini X pangkat min 2. Dikali dengan tangan inverse. Metode apa? Integral parsial. Integral parsial. Betul. Integral parsial. Siapa U-nya? Inverse trigono ya. Iya, betul, inverse trigono ya. Oke, DV-nya siapa? X min 2 dx. Pangkat Sip. min 2 dx. Betul, Dian. Betul. X pangkat min 2 dx ya. Oke, sip. Nanti tinggal selesaikan. Nomor 4.
Substitusi ya, Bu. Substitusi, betul Kezia, substitusi. Apa yang substitusi biasa ya? Betul, ini substitusi biasa. Kenapa? Karena sekarang sin-nya hanya pangkat 1 ya. Berarti sin-nya di sini sudah bisa dipaketkan dengan sin X dx ya. Ini kan pangkat genap sama pangkat ganjil kan. Kalau pangkat ganjil kan saya bilang fokus ke pangkat ganjil. Karena pangkat ganjilnya di sini sudah pangkat 1, berarti dia sudah sepaket dengan sin X dx. Jadi tinggal substitusi biasa saja. Apa Kezia yang dimisalkan di sini? U sama dengan cos. U sama dengan cos, betul ya. Jadi nanti ini tinggal U pangkat 4, ya. Cos pangkat 4X-nya jadi U pangkat 4, nanti sin X dx-nya dilihat ya. Dia jadi, harusnya jadi min DU ya, betul ya? Iya, Bu. Iya. Oke, sip. Terakhir, nomor 5 apa? Substitusi trigonometri, Bu. Betul, substitusi trigono. Ya. Oke, apa yang dimisalkan? Eh, Tadi siapa? Oh ya, kuadrat Ergen apa yang min dimisalkan? kuadrat min X kuadrat tuh apa ya? Sin ya? Mm-mm. Berarti X sama dengan 2 sin. Ya sama dengan 2 sin. Hati-hati ya, Margen. 2 sin T. Oh, A-nya Hati-hati. ya. Nih, bentuknya begini. Nah, Oh, berarti 4 ya. itu kan 4X kuadrat. Jadi yang dimisalkan apa? Yang 2X dimisalkan sama apa? dengan 2X 2X sama sama dengan dengan 2X. 4 sin T. 4 sin T. Oke, sip. Ya, 2X sama dengan 4 sin T. Kan nanti agar akar 16 min 4X kuadratnya, berarti ini jadi 16 dikurangi 16 sin kuadrat kan? Ya, oke. Jadi ini nanti akar 16 cos kuadrat atau jadi 4 cos T bentuk akarnya ya. Sip, begitu ya. Jadi nanti betul-betul dilihat ya adik-adik pemisalannya ya. Di sini pemisalannya dilihat supaya nanti bentuk akarnya ini benar gitu ya. Dia menghasilkan eh, sesuatu yang akarnya udah nggak hilang gitu ya. Akarnya sudah hilang, tapi perhitungannya eh, secara analitik di situ harus dilihat apa yang dimisalkan ya 2X sama dengan 4 sin T. Sip? Oke? Ya. Ini nanti bisa diselesaikan untuk integralnya ya. Karena waktu juga yang memisahkan. Mohon maaf ya adik-adik jika masih banyak kekurangan di pertemuan satu ini ya. Insya Allah kita akan lalui kuliah ini dengan baik ya. Oke, Selasa libur ya? Selasa libur atau mau kuliah adik-adik? Libur ya? Oh, libur, Bu. Oke, sip. Selasa libur, jadi nanti kita ketemunya hari Kamis ya? Sip. Kita ketemunya hari Kamis. Bagi yang nanti lupa presensi, ya, bagi yang lupa presensi, jangan khawatir, nanti akan saya tarik ya dari Zoom dan akan saya update manual ke CX-nya. Ya, makanya di sini tolong minimal ada NIM sama nama lengkap ya. Jadi nanti ketika saya search gampang ya. Oh iya, misalkan siapa? Tadi apa yang lupa siapa gitu ya, misalkan Aditya lupa gitu ya. Nah, kan Aditya sudah ada NIM sama namanya, jadi nanti gampang saya identifikasi kehadirannya ya. Oke, sip. Cukup ya adik-adik ya? Cukup? Cukup, Ibu. Mau lanjut? Cukup ya. Baik, kalau begitu saya tutup dulu layarnya ya. Saya hentikan dulu